ibadah kita dengan mempersiapkan bacaan kita dari Kidung Agung pasalnya yang ke-8 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-6 bagian B dan juga ayatnya yang ke-7. Tapi kita akan membaca ayatnya yang ke-6 secara ayatnya yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-7. 6a, B dan juga ayatnya yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan juga ayatnya yang ke-7. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkannya baik yang di gereja maupun yang di rumah, kita satukan hati dan kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa kami yang di sorga. Iman kami berseru dan iman kami memohon. Kiranya Tuhan mencurahkan kembali kepada kami pengurapan yang baru melalui Roh Tuhan yang Maha Tinggi, sehingga mengambil alih hati pikiran kami dan membuka pendengaran kami. Dan firman yang akan kami baca serta pemberitaan yang akan hamba beritakan, semuanya boleh tersampaikan dengan benar, tepat, seturut dengan rancangan damai sejahtera Tuhan atas hidup masing-masing kami. Tuhan, Engkau berotoritas dalam pertemuan kudus ini. Segala yang jahat, segala yang tidak benar, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, damai sejahtera-Mu Bapa tetap memelihara hati pikiran kami. Tidak ada tinggi hati, tidak ada keangkuhan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada penolakan yang terjadi pada saat ini. Yang ada hanyalah kerendahan hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu menutup bungkus kami, kemuliaan-Mu menaungi kami. Firman-Mu dinyatakan, hidup kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa Sorgawi. Amin. Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini hari ke-30 dalam bulan Oktober. Besok hari terakhir di dalam bulan Oktober dan kita akan masuk dalam bulan ke-11 di tahun ini. Tidak terasa kasih setia Tuhan tetap terjadi mengalir dalam hidup kita. Kita diberikan kekuatan, kesanggupan, bahkan kita diberkati di setiap perjalanan hidup kita. Sekalipun hati kita berkata sudahlah tidak ada lagi harapan, tetapi iman kita terus memacu kita untuk berjalan maju, maju dan maju. Karena Tuhan sedang bekerja dan Tuhan terus bekerja sampai bilang mana Maranatha. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat apa-apa saja yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini. Dengan harapan kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan.
bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Dengan harapan kita adalah orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup setiap hari. Habakuk pasal 1 ayat 1 hingga ayat 4 dan kemudian pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4. Dalam ibadah hari perjamuan kudus sedunia dan juga hari pekabaran Injil Indonesia. Di sana kita belajar tentang bagaimana pergumulan Habakuk bersama dengan Tuhan. Ia memilih untuk menghadapi masalah dengan berjalan tetap bersama Tuhan. Habakuk artinya bergumul, Habakuk artinya memeluk. Dalam minggu pertama saya mengajak Bapak Ibu dan saya secara pribadi, kita semua dalam menjalani hidup ini jangan bergumul sendiri, tetapi bergumullah bersama dengan Tuhan. Dan Habakuk memastikan diri untuk tetap berkeluh kesah di dalam Tuhan, menyampaikan segala sesuatu pergumulannya hanya kepada Tuhan, dan dia memilih untuk menanti-nantikan Tuhan, berdiri di tempat pengintaiannya dengan tegak di menara pengintaiannya dan tetap menunggu jawaban Tuhan atas setiap pergumulannya. Dan yang terkenal dari Nabi Habakuk adalah Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Pohon ara tidak berbunga, zaitun tidak berbuah. Salah, anggur tidak berbuah. Tapi aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagaimana? Sudah bergumul bersama Tuhan? Amin. Dan yang kedua, itu dalam pertukaran pelayan, kita dari Yesaya 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Di sana Yesaya menggambarkan kembali kepada kita tentang pribadi Tuhan Yesus, sosok hamba yang rendah hati. Dan tentu harapan dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu, kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang Kristen yang meneladani kepribadian Tuhan Yesus, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang tetap memilih untuk menyerahkan segala pergumulan kepada Bapa yang di sorga, tidak mengambil bagian dalam perbuatan dosa. Dan kemudian kita masuk pada tanggal 16 Oktober. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 berbicara tentang identitas kita selaku anak-anak terang. Paulus menyampaikan, ketika engkau menjadi pengikut Kristus, janganlah menjadi orang bebal, tapi jadilah orang arif. Pakailah waktu yang ada dengan benar, jangan bodoh, tapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Bapak majelis berdua di belakang, aman kah? Aman. Kemudian kita masuk pada minggu terakhir, pada minggu terakhir, minggu keempat, yaitu tanggal 23 kemarin. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-12 berbicara tentang iman, di mana Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada orang lumpuh yang digotong oleh 4 saudaranya. Di sini kita belajar tentang bagaimana kita percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh, Tuhan adalah Sang Juru Selamat. Dan pada minggu ini Bapak Ibu, kita bicara tentang Kidung Agung pasal 8 ayat 6b dan juga ayatnya yang ke-7. Mari kita langsung pada firman Tuhan. Pada ayatnya yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Artinya di sini berbicara tentang jadikan aku buah hatimu dan jangan izinkan yang lain ada di dalam hatimu. Bapak Ibu, ketika kita membaca Kidung Agung, kita tahu bahwa ini adalah kumpulan nyanyian cinta yang dituliskan oleh Raja Salomo pada waktu itu. Dan sepintas ketika kita membaca firman ini, kita mendapati bahwa tulisan ini berbicara tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan kalau kita selidiki lebih lagi, sesungguhnya tulisan ini mau menggambarkan tentang bagaimana hubungan antara Allah dan umatnya.
hubungan antara Kristus dan gerejanya. Dan ketika Bapak Ibu baca Kidung Agung dari pasal 1 sampai pasal 8, kita akan mendapati bahwa seharusnya hubungan kita dengan Tuhan itu adalah seperti ini. Lengketnya seperti yang digambarkan oleh Salomo. Memiliki keintiman, memiliki keakraban, memiliki keharmonisan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai tubuh Kristus, kita tidak boleh asing. Kita tidak boleh asing dengan Tuhan. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Adanya keintiman, adanya keakraban, adanya keharmonisan. Dan ini digambarkan oleh Salomo pada waktu itu. Sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah, seharusnya hubunganmu dengan Tuhan itu intim. Hubunganmu dengan Tuhan itu intim. Dan ketika bicara hubungan kita dengan Tuhan intim, bukan hanya bicara ketika kita datang di hari Minggu baru kita katakan kita sudah intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu harus dibangun setiap hari. Suami istri akan saling mengenal bila mana mereka itu setiap hari bangun komunikasi, setiap hari mereka saling menyapa, setiap hari mereka saling bercakap-cakap, setiap mereka hidup bersama setiap hari. Jemaat Tuhan dengan Tuhan pun demikian. Kita tidak bisa hidup dengan Tuhan hanya pada waktu hari Minggu. Kita tidak bisa hidup dengan Tuhan hanya pada waktu hari Rabu, ibadah rumah tangga. Kita tidak bisa hidup dengan Tuhan hanya pada waktu ibadah PWDK, ibadah PBKW, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, ibadah warga senior, atau doa subuh. Tidak bisa. Kita bisa intim dengan Tuhan apabila kita bangun hubungan itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap kita bernafas. Ketika kita sudah menikmati hubungan kita setiap helaan nafas kita, disitulah dapat dikatakan kita sudah melekat dengan Tuhan. Amin. Salomo menggambarkan bahwa hubungan antara jemaat dan Allah adalah hubungan yang harus intim, hubungan yang harus dibangun setiap hari. Kita tidak bisa datang berbicara kepada Tuhan hanya bila mana kita ada kesulitan ekonomi baru kita mulai bicara dengan Tuhan. Membatasi pembicaraan kita dengan Tuhan. Setelah itu kita pergi. Jangan harap hubungan kita dengan Tuhan intim. Tidak akan intim. Kalau orang mau intim dengan Tuhan, berarti dia harus bangun setiap waktu. Percakapan-percakapannya. Dalam kelas katekesasi saya sampaikan ada berapa macam bentuk doa. Salah satunya adalah doa yang bersifat penyembahan. Doa yang bersifat penyembahan itu saya katakan kepada anak katekesasi seperti ini. Dari awal sampai akhir dia hanya menyembah Tuhan. Tidak ada celah bagi dia untuk memohon sesuatu dari Tuhan. Anak katekesasi katakan seperti bagaimana itu Bu Pendeta? Saya katakan contohnya seperti ini. Ya Allah Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Pekerjaanmu selalu ajaib dan dahsyat. Engkau tetap melakukan yang terbaik dan engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkaulah Tuhan yang ditinggikan, engkaulah Tuhan yang dimuliakan. Dia terus menaikkan pujian, dia terus menyembah Tuhan. Itu yang namanya doa penyembahan. Lalu saya bertanya pada anak-anak. Di dalam hidupmu sampai dengan hari ini, apakah engkau sudah pernah melakukan satu kali doa penyembahan kepada Tuhan? Mereka katakan, belum. Kalaupun kami menyembah Tuhan, itu hanya 1-2 kalimat ketika kami mau memulai doa kami kepada Tuhan. Jadi kami hanya berdoa, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau mulia, Tuhan Yesus tolong berkati saya ini, Tuhan Yesus tolong ini, Tuhan Yesus tolong ini. Saya langsung kasih tahu mereka, mulai hari ini Tuhan kasih engkau satu hari itu 24 jam. Mulai miliki doa penyembahan.
Bukan hanya pujian penyembahan, tapi doa penyembahan juga. Ucapkan kata-kata penyembahan, rest, istirahat sebentar. Bilang sama Tuhan, hari ini aku tidak mau ganggu Engkau dengan permohonanku. Hari ini aku mau menyembah Engkau dalam doaku. Rest, istirahat. Coba lakukan. Hari ini saya mau bertanya pada Bapak Ibu jemaat yang duduk di sini. Apakah Bapak Ibu juga pernah punya waktu untuk berdoa seperti demikian? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita juga pernah meluangkan waktu barang 3 menit atau 2 menit dalam doa itu hanya fokus menyembah Tuhan? Atau masih ada yang belum mengerti maksud saya? Kita kan manusia cenderung menyibukkan Tuhan dengan perkataan kita, permohonan kita, betul atau tidak? Tapi kita meluangkan waktu untuk memuji Tuhan kita, memuji Tuhan Yesus lewat doa kita pasti jarang. Pagi ini Bapak Ibu, Salomo kembali mengingatkan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita mau melekat dengan Tuhan, maka bangunlah hubungan yang benar bersama dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan, bangun hubungan yang benar. Kita tidak bisa intim hanya di hari Minggu. Hari Minggu pun 2 jam 40 menit kita ibadah. Begitupun kalau di dalam gereja pun 2 jam 40 menit itu kita harus jujur. Itu pun kita masih bagi lagi. Contoh, masih bagi dengan kiri kanan, masih bagi dengan main handphone, masih bagi dengan lihat A, B, dan C. 2 jam 40 menit itu pun belum murni di hadapan Tuhan. Itu kita masih bagi-bagi. Itu pun kita rasa lama sekali. Nah, kalau kita punya pikiran seperti ini, bagaimana mau dikatakan kita sudah intim dengan Tuhan? Jangan sombong. Saya pun demikian, jangan sombong. Jangan berpikir sudah berdiri di mimbar dan melayani Tuhan, oh saya sudah intim dengan Tuhan. Tidak. Intim dengan Tuhan adalah membangun komunikasi setiap waktu bersama dengan Tuhan. Dan itu sifatnya bukan hanya sibukkan Tuhan dengan minta. Tetapi sembah Tuhan juga. Walaupun kalau kita minta, Tuhan tidak akan merasa kerepotan. Tetapi seperti seorang ayah yang juga mengharapkan anaknya datang untuk mengakui kebesarannya. Demikianlah kita dengan Tuhan. Bisa tangkap ini Bapak Ibu saudara-saudara? Karena kalau bicara tentang sifat Tuhan, iblis mulai kerja keras. Iblis buat kita untuk gitu. Tapi hari ini saya katakan pada setiap roh jiwa yang duduk di sini, di gereja maupun di rumah, saya katakan dalam nama Yesus engkau terima Tuhan. Engkau terima firman ini dengan sukacita, tidak dengan paksaan. Sehingga ketika keluar dari gereja ini, jadi orang Kristen yang benar-benar intim di dalam Tuhan. Bukan orang Kristen mingguan, orang Kristen bulanan, bahkan orang Kristen tahunan. Tidak. Tapi orang Kristen setiap hari di dalam Tuhan. Amin. Salomo menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Salomo di ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Kita minta juga sama Tuhan, jangan taruh yang lain Tuhan. Biarkan aku ada di hatimu. Jadi ketika aku ada di hati Tuhan, berarti kita harus kita harus jadi orang yang seperti Daud itu Bapak Ibu. Luar biasa itu Daud punya hidup. Sehingga ketagihan Tuhan itu selalu ingin berbuat baik pada Daud. Abraham, Tuhan selalu ingin berbuat baik padanya. Bahkan Tuhan mengikat satu perjanjian dengan Abraham. Keturunanmu akan seperti pasir di laut dan juga seperti bintang-bintang di langit. Bahkan siapa yang memberkati engkau dia diberkati, siapa yang mengutuk engkau dia dikutuk. Ini bukan main, ini orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Nah hari ini kita bilang Tuhan,
orang tanya, kamu orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Kemudian ada orang tanya, kamu yakin kamu ada di hatinya Tuhan? Kita yakin kita ada di hati Tuhan, Bapak Ibu? Tidak ada suara. Kita yakin? Apa yang buat kita yakin? Apa yang buat kita yakin? Karena saya rajin ibadah. Karena saya rajin melayani Tuhan. Karena saya sudah beli ini, beli itu, buat ini, buat itu untuk Tuhan. Apakah dengan begitu kita yakin kita ada di hatinya Tuhan? Engkau yakin engkau ada di hatinya Tuhan? Saya yakin. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, saya adalah biji matanya. Tuhan mengasihi saya. Kalaupun saya bisa buat ini, buat itu karena saya berterima kasih pada Tuhan. Saya bilang saya di hati Tuhan bukan karena saya rajin bikin ini, rajin bikin itu. Tidak. Tetapi karena Tuhan sayang saya ada di hati Tuhan. Kalaupun saya bisa buat ini, buat itu karena rasa syukur saya kepada Tuhan. Ingat, tidak ada satupun di antara kita yang duduk manis di sini bisa sogok Tuhan. Tidak. Jangan pikir kita bisa sogok Tuhan. Orang itu kekayaan Tuhan yang kasih, itu napas Tuhan yang kasih, itu cantik Tuhan yang kasih, itu ganteng Tuhan yang kasih. Mau sogok Tuhan dengan itu? Tidak. Kasih hati kita pada Tuhan. Amin. Kenapa saya bicara begini, semua muka tegang? Salomo bilang, taruhlah aku pada hatimu. Kita yakin kita ada di hati Tuhan, Bapak Ibu? Yakin? Amin. Kita yakin kita ada di hati Tuhan. Dan kemudian dikatakan, seperti materai pada lenganmu. Apa maksudnya? Seperti materai pada lenganmu. Artinya, di sini mempelai perempuan, di sini kita mau katakan kepada Tuhan, jangan peluk yang lain selain aku Tuhan. Bukan berarti kita mau ajar egois Tuhan, tidak. Seperti materai pada lenganmu. Artinya saking kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, kita tidak mau lepas dari Tuhan. Apa-apa Tuhan. Apa-apa Tuhan, ketika dia mau bicara sesuatu, pokoknya dia ingin terus dipeluk sama Tuhan. Dia ingin terus dipeluk sama Tuhan. Orang-orang yang lengket sama Tuhan, pokoknya dia mau selalu dekat dengan Tuhan, hangat dalam pelukan Tuhan. Nah kan iblis sekarang kan buat kita ini kayak dengan Tuhan ini kayak ibadah cuma 15 menit saja. Kalau bisa doa dipersingkat. Khotbah jangan panjang-panjang. Bahkan saya agak sedih kalau misalnya kita sudah mulai bilang begini. Ibadah pendek-pendek saja. Jangan panjang-panjang. Ini maksudnya apa? Apa isi dari ibadah? Apakah hanya formalitas? Apakah hanya rutinitas kita beribadah? Ataukah kita tahu bahwa ibadah itu berbicara tentang kita bersekutu dengan Tuhan. Iblis kan sekarang buat kita ini tidak betah dalam pelukan Tuhan, tidak betah dalam lengannya Tuhan. Sebisa mungkin dia buat kita itu tidak, lama sekali. Sebisa mungkin dia buat kita gelisah, gusar dan semacamnya. Tetapi perhatikan firman Tuhan pada pagi ini. Mempelai perempuan, orang Kristen yang sudah akrab dengan Tuhan, dia akan bilang, peluk saya, jangan izinkan yang lain, pokoknya saya saja. Yang gen, saya saja. Tapi kan iblis sekarang buat lain. Dalam ini kita kan sekarang kita duduk manis di gereja, ini kan kita sedang mau mendeklarasikan iman kita bahwa Tuhan, aku pengen dekat kamu, aku mau dalam pelukanmu, aku tidak mau yang lain. Tapi kan iblis coba sekarang, kita jujur, pasti iblis sekarang ada korek-korek ini. Ini sudah khotbah apa ini? Lama sekali bicara ini. Tapi saya berdoa tidak ada perkataan itu di sini. Amin. Atau ada yang sudah mulai ngantuk. Biasa.
Itu cara iblis mulai buat kita gusar, tidak mau lama-lama dalam pelukannya Tuhan. Tapi orang yang sudah intim sama Tuhan, dia akan lengket, orang sudah tarik, ayo, enggak, masih mau pengen sama Tuhan. Sudah selesai jam ibadah, enggak, masih mau memuji Tuhan. Akan ada gairah itu. Bisa tangkap ini Bapak Ibu. Dan kemudian kita lihat selanjutnya. Mempelai ini katakan, karena cinta kuat seperti maut. Kalau bicara maut ini kan sesuatu yang pasti ya. Kecuali Elia saja yang tidak melewati, Elia dan Henokh yang tidak mati. Tetapi yang lain mati. Yang lain mengalami maut, yang lain putus napas. Ini sesuatu yang pasti. Dikatakan di sini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Artinya di sini Salomo mau bilang, cinta itu sesuatu yang pasti, cinta itu sesuatu yang kuat. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan Bapak Ibu, kita sudah lengket sama Tuhan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Apalagi dia bilang, sakit penyakit tidak, aniaya tidak, penderitaan tidak. Dia menderita, dia untung, dia sakit, dia sehat, dia tetap dekat sama Tuhan. Ini orang yang sudah intim dengan Tuhan. Karena cinta kuat seperti maut. Suami mau baik dan tidak baik pada dia, dia tetap cinta Tuhan. Istri mau baik dan tidak baik sama dia, dia tetap melayani Tuhan. Dia tidak lihat manusia, tapi dia lihat Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Anak-anak muda juga begitu. Mau bagaimanapun tetap ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita tidak bisa main-main dalam hubungan dengan Tuhan. Ada di sini suami istri yang mau main-main dengan dia punya istri, atau suami mau istri mau main-main dengan dia pun suami. Tidak ada kan? Ikatan perjanjian suami istri berlaku seumur hidup. Tidak ada waktu kita janji bilang aku mencintai engkau selama 4 tahun ke depan. Setelah itu aku mengganti istri. Tidak ada kan? Itu begitu selesai ucap langsung dapat tuntut. Tidak ada. Yang kita ucap adalah aku mencintai engkau seumur hidupku. Tidak ada 4 tahun ganti istri atau ganti suami dengan alasan tidak cocok. Firman Tuhan tidak bilang tidak cocok. Firman Tuhan bilang saling menerima dalam untung ataupun malang, saling melengkapi. Karena saudara kandung pun tidak ada yang baku cocok. Tapi kalau bisa terima satu dengan yang lain dengan sukacita dan damai sejahtera, maka itu hubungan seumur hidup. Nah, kita dengan Tuhan itu selama-lamanya lebih dari seumur hidup. Karena itu Salomo katakan cinta kuat seperti maut. Amin. Yang terakhir, kita lihat ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Dalam mencintai Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu, jangan pernah pikir semua akan baik-baik saja. Jangan pikir tidak ada tantangan. Akan ada tantangan. Akan ada cobaan. Tetapi kembali pada ayat 6. Kalau Tuhan sudah di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, tantangan cobaan itu semua lewat. Bisa paham ini? Bahkan dikatakan apa? Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Dalam mengikut Tuhan, dia akan mengalami segala macam bentuk pergumulan. Tetapi dia akan memperoleh keselamatan. Amin. Jadi dari ini semua kembali pada Mika 6 ayat
8. Tolong buka introitus kita. Apa bunyi Mika 6 ayat 8? Saya perhatikan dari sini. Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Ini baru contoh singkat ini. Contoh sederhana. Mika 6 ayat 8. Sudah? Kita baca bersama Bapak Ibu. Begini bunyi firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kiranya apa yang kita baca pada hari ini boleh semakin lagi mengarahkan kita dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin intim, semakin lengket, semakin melekat dengan Tuhan. Karena cinta kuat seperti maut. Kita katakan, aku tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Jangan kita biarkan diri kita dipisahkan dari Tuhan karena laki-laki atau perempuan. Karena tahta, harta, atau jabatan. Hari ini ketika engkau membiarkan dirimu terpisah dari Tuhan, engkau sudah membiarkan hidupmu ada dalam kebinasaan. Tetapi kalau hari ini engkau katakan cinta kuat seperti maut, aku ada dalam hati Tuhanku dan Tuhan di dalamku, hidup kita akan selamat dan diberkati selalu. Amin. Bagian saya sudah selesai, selebihnya bagian Tuhan. Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Dan kiranya kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anak-anak muda amin. Amin. Ini anak-anak muda ini. Mereka terselip di sana-sana. Yang di sound amin. Amin Immanuel. Amin. Kita berdoa. Kami menyerahkan segala sesuatunya kembali kepadamu ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami pun mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, dan tidak membiarkan satu apapun di atas muka bumi ini memisahkan kami dari Engkau. Mampukan kami setiap hari Bapa untuk menjadi pengikut Kristus yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.